disampaikan tentang kedudukan salat di dalam agama Islam. Namun sebelum disampaikan tentang hal tersebut, maka terlebih dahulu akan disampaikan yang berkaitan dengan ta'rifus shalah atau definisi salat. Kita sudah terbiasa dan sering mendengar kalimat salat. Bahkan kita pun termasuk, mudah-mudahan termasuk ahlus shalah, orang-orang yang selalu menjaga salat. Namun ketika muncul pertanyaan, apa yang dimaksud dengan salat atau apa definisi salat? Salat bisa didefinisikan, yang pertama definisi secara bahasa. Salat secara bahasa itu artinya adalah ad-du'a. As-salatu lughatan ad-du'a. Salat itu secara bahasa artinya adalah doa. Salat secara bahasa artinya apa? Doa. Ini berdasarkan beberapa dalil, baik dari Al-Quran ataupun sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun dari Al-Quran adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat At-Taubah. Di dalam surat At-Taubah ayat 103, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, dan ini perintah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum. Surat apa? At-Taubah ayat 103. Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan nabinya, khudh ya Muhammad, khudh, ambillah. Apa yang diambil? Min amwalihim, dari harta mereka. Harta siapa? Harta orang-orang kaya, orang-orang yang memiliki banyak harta. Sebagai apa? Shadaqatan, sebagai sedekah. Dan sedekah yang dimaksud adalah as-sadaqatul wajibah. Sedekah yang wajib itu apa? Zakat, yaitu zakat mal, yang ketika Allah perintahkan untuk mengambil harta mereka sebagai sedekah, zakat yang wajib ataupun zakat, apa fungsinya? Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, untuk mensucikan, membersihkan. Dengan apa? Dengan zakat tersebut. Sehingga zakat diantara fungsinya untuk apa? Untuk membersihkan harta milik seorang muslim. Karena memang yang namanya zakat itu diibaratkan apa? Min ausakhin nas, kotoran manusia. Namanya kotoran, kalau tidak dikeluarkan seminggu saja, ada yang kuat yang ngeden nih ya, seminggu, bahkan 2 hari saja kita sudah merasa limbung perut kita, karena memang kotoran. Makanya di antara banyak hal yang membersihkan jiwa, membersihkan harta seorang muslim itu dengan apa? Dengan mengeluarkan zakat. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga perintahkan wasalli alaihim. Salli artinya apa?
Shalli alaihim, salatlah kepada mereka. Dan ini maksudnya doakan, ai ud'u lahum. Makanya di sini kalimatnya apa? Shalli, tapi artinya apa? Ud'u lahum, doakan mereka. Jangan habis diambil hartanya untuk zakat kemudian ditinggal begitu saja. Tapi didoakan. Didoakan, kenapa? Inna salataka sakanul lahum. Sesungguhnya salataka, apa tadi salat? Doamu. Jadi bukan salatmu, tapi apa? Doamu sakanul lahum, sebagai kesejahteraan ataupun ketenangan, ketentraman bagi mereka. Diambil hartanya kemudian didoakan sebagai sesuatu yang menenangkan dan menenteramkan mereka. Wallahu sami'un alim. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sami'un alim, maha mendengar lagi maha melihat, sehingga untuk mendoakan gak perlu bawa speaker kemudian pakai speaker doanya sampai sekecamatan semuanya mendengar, gak perlu, doakan. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sami', maha mendengar, alim, dan maha mengetahui. Ini dari Al-Quran. Adapun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza du'iya ahadukum falyajib." Apabila salah seorang di antara kalian diundang, dapat apa? Undangan. Dan undangan di sini maksudnya undangan apa? Undangan walimah, walimatul urs, pernikahan. Kalau salah seorang di antara kalian diundang, falyajib, maka datanglah, penuhi undangannya. Kemudian fa in kana shaiman, kalau lagi puasa apa? Kata Nabi, falyusalli. Kalau kamu sedang puasa, kira-kira dibatal ora? Eman ya, amaning lawe pedesan ya. Ada oli undangan lagi puasa, sunya kan? Sunya apa? Buka. Tapi Nabi SAW memberikan bimbingan, petunjuk. Fa in kana shaiman, kalau memang lagi puasa, falyusalli, doakan. Surah apa? Doakan. Wa in kana muftiran, tapi kalau dia enggak puasa, falyat'am, silahkan makan. Tapi tadi yang kebanyakan apa? Yang kebanyakan apa? Sunya. Pokoknya intinya kalimatnya falyusalli. Falyusalli sini bukan salat. Kalau lagi puasa salatlah, bukan. Kalau lagi puasa doakan. Kalau memang sedang puasa dan diundang untuk menghadiri walimah, walimatul urs. Ini dua apa? Dua dalil baik dari Al-Quran ataupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjelaskan makna apa? Makna salat secara bahasa artinya apa? Doa. Makanya kadang ada hal yang dipertanyakan, kok selesai sholat masih doa lagi? Lah tadi lagi sholat ngapain? Sholat itu apa? Doa. Dan ada mawatin, tempat-tempat doa ketika apa? Ketika sholat. Seperti ketika ruku, i'tidal, ketika sujud. Itu apa? Mawatin ad-du'a, tempat-tempat doa, termasuk sebelum salam. Makanya setelah selesai apa? Selesai sholat tinggal apa? Tinggal zikir, wirid, jarang gak mah. Tinggal apa? Tinggal wiridnya. Doanya sudah. Mau nambah doa lagi ya silahkan. Tapi tidak apa? Tidak diharuskan. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Itu secara apa? Secara bahasa. Kemudian apa? Definisi salat secara syar'i. Adapun secara syar'i yaitu ibadatun lillah, dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumah makhsusah, yaitu ibadah
kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya salat apa? Ibadah. Maka orang yang melakukan salat harus apa? Harus pertama berdasarkan dalil dan mengikuti dalil. Kenapa? Karena salat adalah ibadah. Dan ibadah itu al-aslu fil ibadati at-tauqif atau al-man'. Asal hukum ibadah itu kita berhenti, tidak melakukan atau terlarang. Sampai apa? Sampai ada dalil yang memerintahkan. Ada dalilnya kerjakan, tidak ada dalilnya kita tinggalkan. Ini ibadah. Ayat tadi ibadatun lillah. Salat adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dzatu aqwalin wa af'alin ma'lumah, yang isinya apa? Aqwal, ucapan yaitu bacaan-bacaan, wa af'al, dan perbuatan-perbuatan, gerakan-gerakan, ma'lumatin makhsusah, yang kita sudah tahu gerakan-gerakannya. Gerakan-gerakan salat itu ya seperti itu. Kalau ada tambahan, orang nambahin gerakan lain, koprol misalkan, ini saking apa? Saking hebatnya, atau harusnya dia isyarat, dia enggak. Ini bukan gerakan salat. Yang apabila dia lakukan ketika salat, berarti apa? Dia telah menambahi gerakan yang bukan gerakan salat. Apa saja yang makhsusah, semuanya dikhususkan, gerakan-gerakannya dikhususkan, bacaannya pun khusus, gak boleh ngarang sendiri. Tidak boleh apa? Tidak boleh ngarang sendiri, harus berdasarkan dalil. Muftataha bit takbir, dibuka dengan takbir atau takbiratul ihram. Mukhtatama bit taslim, dan ditutup dengan apa? Dengan salam. Makanya di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, miftahus salatit tuhur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Kuncinya salat itu apa? Bersuci. Miftah artinya apa? Kunci. Namanya kunci untuk apa? Untuk membuka. Kita nggak bisa masuk ke dalam satu ruangan yang tertutup kecuali setelah dibuka. Kita tidak bisa sholat atau tidak boleh sholat kalau belum ada kuncinya. Kuncinya apa? Bersuci, apa? Berwudu. Kalau hadatnya kecil, tapi kalau hadatnya besar harus mandi. Harus mandi. Karena apa tadi? Miftahus salat tuhur. Kuncinya salat itu adalah bersuci. Wa tahrimuha, dan yang mengharamkan di sini adalah mengharamkan untuk mengucapkan dan melakukan gerakan yang di luar salat tadi. Karena salat tadi apa? Ucapan dan gerakan. Semuanya menjadi haram. Kalau sudah apa itu at-takbir, yaitu takbiratul ihram. Kalau seseorang sudah mengucapkan Allahu Akbar, maka haram untuk apa? Untuk melakukan, membaca ataupun melakukan gerakan di luar salat. Wa tahliluha at-taslim, dan yang menghalalkannya kembali apa? Salam ketika dia assalamualaikum warahmatullahi, mengucapkan salam, bukan salaman. Bukan apa? Kadang kita langsung apa? Kalau belum salaman, belum zikir, belum ngobrol. Padahal salam di sini adalah ucapan assalamualaikum warahmatullah. Itu yang kemudian menjadikan halal. Makanya salat itu disebut apa? Kenapa itu semua disebut dengan salat? Listimaliha 'ala doa. Karena memang mencakup apa? Mencakup doa. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang berikutnya adalah hukum salat. Hukum salat, hukumnya apa? Fardu ain, wajib, bahkan termasuk salah satu apa? Rukun Islam yang paling utama. Rukun Islam yang paling apa? Yang paling utama setelah dua kalimat syahadat.
Dan ini berdasarkan dalil. Kita katakan wajib, fardu ain, itu harus berdasarkan apa? Berdasarkan dalil. Dalilnya apa? Al-Quran, sunnah, bahkan ijma. Bahkan apa? Ijma. Dalil dari Al-Quran banyak sekali, baik menggunakan kalimat tunggal ataupun mufrad, ataupun kalimat untuk dua yaitu mutsanna, ataupun kalimat jamak untuk banyak ketika dikatakan aqimis shalah atau aqima ataupun aqimu. Itu semua banyak kita dapati di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Bayyinah ayat yang kelima. Mau dinikah apa kana? Hah? Wa ma umiru, apa lanjutannya? Illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa, terus wa yuqimus shalah. Ini salah satu ayat Al-Quran yang apa? Yang menjelaskan tentang apa? Tentang wajibnya salat. Dan banyak akan kita dapati di dalam Al-Quran. Dan yang menjadi patokan untuk waktu-waktunya seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu adalah kewajiban, kitaban mawquta, yang telah ditetapkan waktu-waktunya. Jadi nggak bisa sembarangan. Salat sudah ditetapkan waktunya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kapan waktunya subuh, kapan waktunya zuhur, kapan waktunya asar, kapan waktunya maghrib, kapan waktunya isya. Semuanya dijelaskan. Malaikat Jibril alaihissalam datang 2 hari berturut-turut. Di hari pertama datang di awal waktu, di hari kedua datang di akhir waktu, yang kemudian menjelaskan, menyampaikan kepada Nabi SAW di antara kedua waktu tersebut adalah waktu-waktu sholat. Jadi ada waktu yang telah ditetapkan oleh Nabi SAW. Kemudian adapun dari hadis ataupun dari sunnah Nabi SAW juga banyak, termasuk hadis Jibril, karena bertanya tentang apa? Tentang Islam, dijawab. Di antaranya adalah salat. Kemudian juga ketika Nabi SAW mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal kemana? Ke Yaman. Yang pertama kali diwajibkan apa? 2 kalimat syahadat. Kemudian fa inhum ata'u bidzalik, apabila mereka sudah mentaatimu dalam hal 2 kalimat syahadat, fa'alimhum, maka beritahu mereka bahwasanya apa? Annallahu haftarada alaihim 5 salawatin, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada mereka salat 5 waktu, fil yaumi wal laila, fi kulli yaumin wal laila, pada setiap malam dan pada setiap hari dan malam. Dan banyak hadis-hadis yang juga menjelaskan akan wajibnya apa? Wajibnya salat. Kemudian ijma para ulama disebutkan di dalam kitab-kitab mereka, di antaranya Al-Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni, kemudian Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu', dan ulama-ulama lainnya dari 4 madhab tersebut mencantumkan di dalam kitab-kitab mereka dalam bab salat tentang apa? Wa ajma'u ala wujubis salat, atau ajma'atil ummatu ala wujubis salat fi kulli yaumin wa lailatin 5 salawat. Bahwasanya mereka telah sepakat, konsensus, ijma akan wajibnya salat 5 waktu dalam sehari semalam. Itu semua menunjukkan tentang hukum apa? Hukum salat 5 waktu. Barulah kemudian kita beralih pada manzilatus salat, kedudukan salat di dalam agama. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum, kita ketahui bahwasanya salat memiliki kedudukan yang sangat agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ini menunjukkan apa? Menunjukkan akan pentingnya atau besarnya kedudukan salat
di dalam agama Islam, bukan amalan yang receh, bukan amalan yang rendah. Walaupun masih banyak kaum muslimin di antara kita yang menyia-nyiakan salat, menganggap salat itu apa? Istilahnya anytime. Apa itu? Waktu kadang-kadang aja. Kadang-kadang sholat, kadang lagi ingat sholat, tapi lebih sering nggak ingatnya. Padahal tadi sholat itu wajib. Dan ketika kita tahu akan kedudukan sholat, akan semakin mengagungkan sholat, tidak akan meremehkan sholat. Apa di antara keagungan sholat atau kedudukan sholat? Yang pertama, sholat itu dikatakan sebagai imaduddin. Sebagai apa? Tiang agama. Sebagai apa? Tiang agama. Alladzi la yaqumu illa bihi. Yang agama tidak akan tegak kecuali dengan tiang tersebut. Bisa dibayangkan rumah lakasakane. Tukang paling hebat sini siapa? Ada nggak? Sing bayaran 200 sedina. Bisa bikin rumah tanpa saka? Ada yang bisa? Bisa dibayangkan rumah tanpa tiang. Ini aja tiangnya berapa ini? Jangankan bangunan, tenda tanpa tiang bisa? Makanya agama Islam ini tidak akan tegak tanpa apa? Tanpa tiangnya. Bisa kita bayangkan orang-orang yang tidak sholat, bagaimana dia mau berbangga dengan keislamannya kalau sholat saja tidak. Padahal ini sholat adalah apa? Tiang agama. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Mu'adz bin Jabal radhiyallahu an menyatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ra'sul amri al-islam wa amuduhu shalah wa dhirwatu sanamihil jihad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pokok perkara itu adalah Islam dan tiangnya apa? Agama. Tiangnya adalah salat. Pokok perkaranya adalah agama. Tiangnya adalah salat. Wa dhirwatu sanamihi al jihad. Adapun puncak kejayaannya adalah jihad. Sehingga bisa dibayangkan apabila tiang itu ambruk, sakanin jedak, apa yang akan terjadi? Maka akan hancur pula agama. Adapun yang mengatakan as-salatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man hadamaha faqad hadamaddin. Isinya benar. Ini ada di dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, yang menyebutkan sebuah yang mereka mengklaim itu adalah hadis padahal dhaif, bahwasanya salat itu as-salatu imaduddin, salat adalah tiang agama. Faman aqamaha, barang siapa yang mendirikannya, faqad aqamaddin, sungguh dia telah menegakkan agama. Faman hadamaha faqad hadamaddin, barang siapa yang menghancurkannya, maka sungguh dia telah menghancurkan agama. Walaupun maknanya benar, akan tetapi ini bukan hadis yang sahih. Cukuplah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya tiangnya agama adalah salat, wa amudu salah, dan tiangnya adalah salat. Apabila tiangnya ambruk, maka akan ambruk pula agama seseorang. Na'udzubillah. Kemudian yang kedua, salat adalah yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba dari amalannya, karena nanti ada yang pertama dihisab itu diantaranya apa? Darah. Tapi dari amalan, kalau amalan yang pertama dihisab apa? Salat. Seorang hamba pada hari kiamat nanti akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala
yang akan pertama kali dipertanyakan itu adalah salatnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah, yang pertama kali akan dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat nanti as-salatu, salatnya. Itu amalan yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Fa in salahat salaha sa'iru amalih wa in fasadat fasada sa'iru amalih. Apabila salatnya baik, baik di sini apa? Baik, dia salat mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena kata Nabi apa? Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kemudian khusyuknya, dia khusyuk di dalam salat. Dia memperhatikan syarat dan rukunnya sehingga salatnya menjadi baik. Ini harus terpenuhi, jangan sampai tidak. Kalau salatnya baik, kata Nabi, saluha sa'iru amali, maka akan baik seluruh amalannya. Zakatnya, sedekahnya, puasanya, hajinya dan lain sebagainya, semuanya akan ikut baik. Tapi sebaliknya, wa in fasadat, kalau salatnya rusak. Rusak di sini karena apa? Karena tidak mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak khusyuk di dalam salatnya. Maka apa? Fasada sa'iru amali, rusak semua amalannya. Maka ini menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya salat yang harus betul-betul dipelajari sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan asal. Kemudian yang ketiga apa? Salat adalah sesuatu yang paling terakhir hilang dari agama ini. Sesuatu yang paling apa? Yang paling terakhir hilang dari agama ini. Apabila bagian yang terakhir ini hilang, kira-kira apa? Sesuatu yang menjadi akhir kebuncing. Apa kebuncing? Kalau sudah hilang, ya sudah, tidak ada yang tersisa. Berarti yang paling terakhir itu apa? Salat. Sebagaimana hadis marfu dari sahabat Abu Umamah, la tunqadanna 'ural islami 'urwatan 'urwah, fa kullaman qadat 'urwatun tashabbatha an-nasu billati taliha, fa awwaluhunna naqdan al-hukmu wa akhiruhunna as-salah. Akan tercerai-berai simpul Islam satu helai demi satu helai. Fakullaman qadat, setiap kali tercerai-berai, setiap kali terurai satu, maka manusia akan menetap pada bagian yang paling terakhir. Apa yang pertama? Yang paling pertama lepas masalah hukum. Seorang muslim sudah tidak lagi memperhatikan masalah hukum, nggak peduli dengan yang namanya halal dan haram, baik harta dan lain sebagainya. Dan wa akhiruhun, dan yang paling terakhir apa? Salat. Yang paling terakhir salat. Kalau salat sudah lepas, maka sudah tidak ada lagi apa? Tidak ada lagi kata Islam pada orang tersebut. Dan di dalam riwayat yang lain, awwalu ma yurfa'u minan nasil amanah, yang paling pertama kali diangkat dari manusia itu adalah amanah. Semakin sedikit, bahkan semakin jarang orang yang masih memiliki apa? Memiliki amanah. Wa akhiru ma yabqa as-salah. Dan yang paling terakhir sisanya itu apa? Salat. Itu paling terakhir. Sudah paling terakhir, kata Nabi, wa rubba musallin la khaira fi. Betapa banyak orang yang dia masih salat
tapi tidak apa? Tidak ada kebaikan padanya. Dia tidak mendapatkan manfaat salat. Salatnya tidak bermanfaat. Kenapa? Karena bisa jadi istilahnya apa? STMJ. Salat terus, maksiat jalan. Bagaimana dia akan mendapatkan manfaat salat? Salatnya iya, tapi padahal kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya salat itu untuk mencegah apa? Perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau salatnya masih belum bisa mencegah dia dari perbuatan keji dan mungkar, berarti salatnya tidak bermanfaat. Walaupun istilahnya orang kuat-kuatan, kuat salatnya atau maksiatnya. Kalau sudah lepas salatnya sudah selesai. Tapi kalau dia berpegang teguh dengan salatnya dan ikhlas di dalam salatnya, itu bisa apa? Bisa mengusir perbuatan apa? Maksiatnya. Dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni a'udzubika min salatin la tanfa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari salat yang tidak bermanfaat. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Nabi mengajarkan doa kepada kita untuk apa? Untuk berlindung dari salat yang tidak bermanfaat. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kemudian yang keempat, salat itu wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Salat ini namanya sesuatu yang paling terakhir disampaikan. Itu berarti menunjukkan apa? Menunjukkan hal yang sangat penting. Ada orang akan meninggal, kemudian ngasih apa? Wasiat. Wasiatnya apa? Suatu yang paling penting. Dan wasiat yang paling terakhir disampaikan Nabi kepada umatnya adalah salat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti yang disampaikan oleh Ummu Salamah radhiyallahu anha, mengatakan apa? Kana min akhir wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam as-salata as-salata wa ma malakat aymanukum. Di antara wasiat terakhir yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada beberapa wasiat. Di antaranya apa? Tentang salat. Di antara wasiat terakhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata Nabi, as-salata as-salata. Jagalah salat, jagalah salat, wa ma malakat aymanukum, dan budak-budak yang kalian miliki. Ini wasiat Nabi untuk menjaga apa? Menjaga salat. Dan itu apa? Dikatakan hatta ja'ala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam yujaljiluha fi sadri wa ma yafidu biha lisanu. Itu yang apa? Yang bergejolak di dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus membasahi apa? Lisannya. Karena menjadi apa? Di antara wasiat terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kelima, Allah Subhanahu wa taala memuji. Allah Subhanahu wa taala memuji apa? Memuji orang-orang yang mendirikan salat dan dia memerintahkan keluarganya untuk salat. Jadi bukan apa? Bukan hanya dia saja, tapi dia juga memerintahkan keluarganya. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam ayat 54 sampai 55, wadhkur fil kitabi Ismail innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Dan ingatlah di dalam kitab tentang siapa? Nabiullah Ismail. Innahu kana shadiqal wa'di, bahwasanya Nabi Ismail adalah orang yang shadiqal wa'di, yang memenuhi janji, yang jujur di dalam apa? Janjinya. Wa kana rasulan nabiyya, dan beliau adalah seorang rasul dan nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa yang dilakukan? Wa kana ya'muru ahlahu bis salati waz zakah wa kana 'inda rabbih mardiyya. Nabi Ismail itu
ya'muru ahlahu bis shalah, memerintahkan keluarganya untuk apa? Untuk salat. Waz zakat, dan juga menunaikan zakat. Wa kana 'inda rabbih mardiyya, dan beliau termasuk yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini pujian Allah kepada Nabi Ismail dengan sebab apa? Karena tadi memerintahkan keluarganya untuk apa? Untuk salat, untuk mendirikan salat dan menunaikan zakat. Kemudian yang keenam, Allah Subhanahu wa taala mencela. Kalau tadi memuji orang yang mendirikan salat dan memerintahkan keluarganya untuk salat. Yang keenam, Allah mencela orang-orang yang menyia-nyiakan salat, orang yang malas salat. Ini seperti yang difirmankan di dalam surat Maryam juga, fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us salata wattaba'us syahawat. Kemudian generasi buruk itu meninggalkan setelahnya generasi apa? Khalfun adha'us salat, generasi yang mereka menyia-nyiakan salat. Selain menyia-nyiakan salat, wattaba'us syahawat, memperturutkan hawa nafsunya. Sudah meninggalkan salat juga apa? Memperturutkan hawa nafsu, dan ini adalah celaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ketika Allah Subhanahu wa taala membongkar kedok orang-orang munafik yang disebutkan innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum, mereka ingin menipu Allah dan Allah membalas tipuan mereka. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala, apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri apa? Malas-malasan. Yura'unan nas, mereka ria kepada manusia. Wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka tidak banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanya apa? Kamuflase saja. Kalau mau sholat malas-malasan, nunggu sampai waktunya sudah mepet, bahkan hampir selesai baru dia sholat, hanya untuk menggugurkan apa? Menggugurkan kewajiban. Itulah orang-orang munafik. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang yang menyia-nyiakan ataupun malas untuk mendirikan sholat. Kemudian yang ketujuh, salat adalah rukun Islam yang paling besar. Rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat, seperti yang tadi sudah disinggung. Itu amalan yang paling utama setelah salat, dan juga rukun Islam yang paling besar setelah dua kalimat syahadat, karena hadis Jibril menunjukkan hal tersebut. Kemudian juga hadis yang dari sahabat Ibnu Umar ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bunyal Islamu ala khams, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Yang pertama dua kalimat syahadat, kemudian yang kedua wa iqamis shalah, mendirikan salat. Benar tak? Hah? Kayak kegelisan. Kurang 3 menit, nambah 3 menit. Kemudian yang ke-8, salat ini diantara hal yang menunjukkan akan keagungannya, yang menunjukkan keagungan salat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mewajibkan salat itu bukan di bumi. Bukan di mana? Bukan lain dengan kewajiban lain. Kewajiban puasa Allah wajibkan di muka bumi. Haji semua diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Salat di mana? Di langit. Kapan? Ketika Allah Subhanahu wa taala memi'rajkan, mengangkat Nabi ke langit yang ke-7, bahkan sampai Sidratul Muntaha. Beda dengan apa? Beda dengan kewajiban-kewajiban lainnya. Yang ketika itu Nabi didampingi oleh siapa? Malaikat Jibril. Namun ketika sudah sampai ambang batas, sudah stop. Malaikat Jibril sudah nggak bisa lagi. Biasanya Allah sampaikan melalui malaikat Jibril di bumi, tapi salat langsung
Kepada siapa? Kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Ini menunjukkan keagungan salat. Kalau bukan sesuatu yang agung, nggak mungkin Allah sampaikan langsung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa perantaraan malaikat Jibril. Bahkan tempatnya pun di langit. Menunjukkan apa? Menunjukkan keistimewaan, keagungan salat yang tidak dimiliki oleh kewajiban-kewajiban yang lain. Selain apa? Selain faraid. Faraid Allah Subhanahu wa taala yang langsung membagi, untuk yang ini dapat jatahnya sekian, yang ini sekian, ini sekian. Jadi bukan karangan. Semuanya ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Ini untuk apa? Untuk yang berkaitan dengan harta. Tapi untuk amalan hanya apa? Hanya salat yang diwajibkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk dikumandangkan azan terlebih dahulu. Ikhwani wa akhwati azzani Allah wa iyyakum. Kita tambahkan lagi ya. Tadi sampai poin yang ke-8. Tambah 9, 10, 11, 12, nambah 4. Nganyang papat. Yang ke-9, salat itu pertama kali diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 50 kali dalam sehari semalam. Berapa? 50 kali dalam sehari semalam. Kemudian apa? Dikurangi sampai berapa? 5 kali dalam sehari semalam. Pertama dikurangi jadi 40. Kurang terus. Terjadi apa? Terjadi pengurangan. Ini menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mencintai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga diberikan keringanan yang awalnya 50 kali kemudian dijadikan berapa? 5 kali dalam sehari semalam, tapi khamsuna fil mizan. Ketika ditimbang itu nilainya 50, pahalanya 50, padahal diamalkannya hanya berapa? Hanya 5 tapi pahalanya 50. Ini menunjukkan keagungan salat yang hanya diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali, tapi pahalanya sebanyak 50 kali. Kemudian yang ke-10, Allah Subhanahu wa taala membuka amalan orang-orang yang al-muflihin, orang-orang yang yang beruntung, itu dengan apa? Dengan salat. Dan ditutup pula dengan apa? Dengan salat. Dibuka amalan dengan salat dan ditutup amalan dengan salat. Amalan siapa? Amalan orang-orang yang beruntung, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala pada 10 atau 11 awal dari surat Al-Muflihun, ketika disebut qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung siapa? Orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Alladzina hum fi salatihim khasyi'un. Yang pertama amalannya apa? Salat. Orang yang beruntung itu amalan pertamanya apa? Salat. Kemudian amalan berikutnya alladzina hum anil lagwi muridun. Kemudian sampai walladzina hum ala salawatihim yuhafizun. Jadi amalan-amalan yang dibuka pertama salat. Setelah amalan-amalan yang ini kemudian ditutup lagi dengan apa? Dengan salat. Menunjukkan bahwasanya al-muflihun, orang-orang yang beruntung itu dia yang betul-betul memperhatikan salatnya. Dan ini menunjukkan bahwasanya salat memiliki kedudukan yang sangat agung di dalam agama Islam. Kemudian yang ke-11, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikutnya, yaitu memerintahkan umatnya untuk apa? Memerintahkan agar mereka memerintahkan keluarganya untuk salat. Memerintahkan keluarganya untuk apa? Untuk salat.
Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha, dan perintahkanlah ahlaka, keluargamu. Namanya keluarga itu siapa saja? Istri dan anak-anak. Istri dan anak-anak diperintahkan, suaminya, kepala rumah tangganya memerintahkan mereka untuk apa? Salat. Wastabir 'alaiha, dan sabar. Namanya memerintahkan keluarga untuk sholat itu butuh apa? Itu sabar. Bahkan mungkin di awal-awal ribut, disuruh sholat apa? Ribut. Atau sebaliknya, istrinya sudah rajin sholat, lakine nyekek botol terus, disuruh sholat langsung jegelak met golok. Ini butuh apa? Butuh sabar. Perintahkan keluarga untuk sholat. Wastabir 'alaiha, sabar. Anak belum mau sholat, ayo orang tua harus apa? Harus sabar untuk mengajak mereka sholat. Istrinya demikian juga harus sabar. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Kami tidak memintamu rizki, kami justru yang apa? Narzuquk, kami yang akan memberimu rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik untuk orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW juga memerintahkan apa? Muru auladakum bis salah, perintahkan anak-anak kalian salat, wahum abna'a sab'i sinin, ketika mereka berumur 7 tahun. Wadribuhum, dan pukul mereka, wahum abna'a asyri sinin, dan pukul mereka kalau tidak salat ketika umurnya 10 tahun. Jadi Allah perintahkan Nabi Muhammad dan juga umatnya agar memerintahkan keluarganya untuk sholat dan sabar. Kemudian yang ke-12, yang terakhir, nah ini yang orang yang ketiduran ataupun lupa, itu tetap diperintahkan untuk apa? Untuk mengqadha sholat. Namanya orang lupa, ya wis baik. Tapi sholat harus apa? Harus diqadha. Jangan udah lupa, ya tetap harus sholat. Ketiduran, tidur nggak tahu begadang, nggak tahu ada apa sih kamling, ronda, subuh nggak bangun jam 7. Subuh keliwat wis lah ya. Tanggung, tetap dia harus apa? Mengqadha sholat. Baik gara-gara tidur ataupun gara-gara apa? Lupa. Kenapa? Kata Nabi SAW, man nasiya salatan falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat. Lupa salat itu kapan sih biasanya? Hah? Biasanya orang yang lupa salat itu biasanya orang yang memang dia biasa on time salatnya. Adzan masjid salat. Suatu ketika dia dalam perjalanan tanggung, masih di jalan, sudah masuk waktu sholat, akhirnya karena sudah nanggung mau nyampe rumahnya, ya sudah nanti paling nyampe rumah sholat. Nanggung nyampe rumah, jelek, jam 2 misalkan. Biasanya apa? Lupa. Kenapa lupa? Karena memang biasanya jam segitu dia sudah sholat. Ini kadang terjadi. Lupa itu ketika seperti itu. Adapun lupa nggak ada angin, nggak ada hujan, lupa ini jarang. Tapi biasanya orang yang dalam perjalanan dan nanggung, ini lupa. Kemudian kata Nabi SAW, la kafarata laha illa dzalik. Nggak ada kafarah kecuali tadi kalau ingat langsung salat. Dan dalam hadis yang lain, man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha an yusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa salat atau tertidur tadi subuh bangun jam 7, kata Nabi apa? Fakaffaratuha, maka kafarahnya adalah an yusalliha, untuk dia segera melaksanakan salat idza dzakaraha, ketika dia ingat, atau kalau tidur dia kebangun langsung untuk sholat. Tapi kalau bangun tidur ya wudu dulu, jangan bangun tidur kemudian langsung sholat. Allahu ta'ala alam. Ini ada tanya jawab nggak? Udah.
Wakat kedalon nih gasingane kah. Kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.